Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shena Damayana, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Kerajaan Arab Saudi dan bertolak meninggalkan Jeddah untuk menuju ke negara selanjutnya. Keberangkatan rombongan Presiden Prabowo di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Mekah, Pangeran Saud bin Mis'al, bersama Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdulaziz, serta Atasé Pertahanan KBRI Riyadh Brigadir Jenderal Eri Nasuhi. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Arab Saudi selama 2 hari berlangsung produktif dan penuh makna. Presiden Prabowo disambut langsung oleh putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud di Istana Al Salam Jeddah dan dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerjasama strategis di berbagai bidang. Pertemuan bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang digelar di Jeddah menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk dalam bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Salah satu poin penting yang dibahas adalah wacana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri undangan resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi pada Rabu petang waktu setempat. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo disambut langsung oleh putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, dengan upacara kenegaraan. Upacara penyambutan digelar khidmat dengan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Kerajaan Arab Saudi. Selanjutnya, keduanya menggelar pertemuan 4 mata dalam istana. Usai menggelar pertemuan bilateral kedua negara, Presiden Prabowo Subianto mengungkap Indonesia dan Arab Saudi sepakat meningkatkan kerjasama dengan membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi. Selain itu, pada pertemuan itu juga dibahas masalah geopolitik yang menjadi perhatian bersama. Sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, ya, Supreme Coordination Council, antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia. Dan banyak masalah-masalah geopolitik kita punya persamaan visi. Ya, saya kira itu. Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto selama 2 hari di Arab Saudi mengatakan banyak kesepakatan yang dicapai kedua negara, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. BP Haji pun berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kesepakatan tersebut dengan baik. Yang disampaikan oleh Presiden tentang penggunaan Bandara Taif tentu saja akan dipertimbangkan secara teknisnya, karena itu ketinggiannya cukup tinggi, sekitar 1.000 sekian, itu ada pertimbangan teknisnya. 2.000 ya? Ya, 2.000. Yang kedua, kemudian kita diingatkan juga oleh beliau bahwa tentang apa yang terjadi kemarin untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Kemudian yang ketiga, sama kampung haji itu juga beliau akan membentuk tim untuk mengkaji
kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa dilakukan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia. Saya kira itu. Rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Jeddah ditutup dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dalam kesempatan ini, Prabowo melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah, serta melakukan sa'i dan tahalul. Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad. Dalam kesempatan ini, Presiden ke-8 ini juga memanjatkan doa untuk Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dari Jeddah, Arab Saudi, tim TV One mengabarkan. Semoga kita berkah pada hari ini. Insyaallah. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, beserta keluarga akibat diserang Israel. Menurut Puan, serangan Israel ke pemukiman sipil telah melewati batas. Puan mengatakan, wilayah yang diserang Israel itu seharusnya tidak terkontaminasi penyerangan. Puan berharap agar masalah ini tidak terulang. Sebab serangan yang menewaskan tenaga medis merupakan masalah kemanusiaan. DPR juga meminta pemerintah untuk memitigasi serangan Israel serta melakukan upaya dan antisipasi. Terkait apa yang terjadi di Gaza, kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi di Gaza, khususnya kepada dirut rumah sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban, dan kami berharap hal tersebut jangan sampai terjadi lagi, karena ini adalah bukan hanya masalah konflik yang terjadi di sana, tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Marilah kita sama-sama menghormati, saling menghargai dan menjaga hal-hal yang merupakan satu hal yang memang harus sama-sama dijaga, menjaga wilayah-wilayah yang harusnya tidak terkontaminasi ataupun terlewati batas-batasnya di arah kemanusiaan. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan langsung 140 sertifikat hak atas tanah kepada warga. Penyerahan dilakukan secara simbolis dan juga door-to-door ke rumah warga. Menko AHY menyerahkan sertifikat yang terdiri dari berbagai kategori, yakni 90 sertifikat program PTSL, 14 sertifikat tanah wakaf, 1 sertifikat lintas sektor UMKM, 10 sertifikat barang milik negara milik BBWS, Bengawan Solo, dan 21 sertifikat barang milik daerah milik Pemkab Pacitan. Menko AHY menegaskan bahwa penyerahan sertifikat ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Upaya pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat itu bukan hanya memiliki kepastian tapi juga punya nilai ekonomi. Sertifikat itu bisa digunakan untuk mendapatkan akses terhadap permodalan, terutama bagi para pelaku UMKM, dan menghindarkan menjadi korban konflik pertanahan, konflik agraria, atau ada oknum-oknum yang mencoba untuk menyerobot tanah kita. Jadi ini penting sekali, apalagi sertifikat itu sekarang sudah dalam bentuk sertifikat elektronik yang bisa dicek kapan saja, di mana saja secara digital. Pemerintah segera menjalankan program cek kesehatan gratis di lingkungan sekolah. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat umum pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu.
Rapat dihadiri sejumlah pakar dan praktisi hukum. Mereka diundang untuk memberikan masukan menyikapi putusan MK. Sebelumnya MK telah memutuskan pelaksanaan pemilu nasional untuk pemilihan presiden dan DPR RI dilaksanakan terpisah dari pilkada dan pemilihan legislatif tingkat daerah. Dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk Pilkada pun bisa mundur dari semula serentak pada tahun 2029 mendatang menjadi tahun 2031. Bupati dan wakil bupati. Dari amar putusan tersebut secara tegas MK sudah membagi pemilu 2 kali. 1 jam ke depan dulu ya, sampai berarti 13.20 ya, sepakat ya? Dan pemirsa, kita langsung menuju ke gedung DPR RI Senayan Jakarta. Ada Nadila Saleh di sana. Nadila, apa informasi terbaru di sana? Shena, dapat kami konfirmasikan bahwa hari ini di jam yang sama Komisi 3 DPR RI dan Komisi Perserikatan Bangsa atau PKB menggelar agenda dengan topik pembahasan yang sama, yaitu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu terpisah 2029. Meski topik yang dibahas ini sama, Shena, namun arah pembahasannya ini ternyata berbeda. Di komisi ini lebih apakah putusan dari Mahkamah Konstitusi ini telah sah dan konstitusional, sedangkan dari forum di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini lebih mendalami bagaimana implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, apakah nantinya bisa diterapkan secara praktis di lapangan ataukah tidak begitu. Ini bisa kita lihat dari komposisi pihak yang diundang dari masing-masing forum. Di Komisi 3 DPR RI ini lebih mengundang praktisi-praktisi hukum, diantaranya ada Patrialis Akbar yang merupakan mantan hakim MK dan juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2009-2011. Kemudian ada juga Taufik Basari, mantan anggota DPR RI, Abdul Hai Ramadan, dan juga Valina Singka Supekti yang merupakan mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta mantan anggota KPU. Saya juga ingin sedikit singgung ya bagaimana jalannya RDP dengan pihak-pihak yang telah dihadirkan oleh Komisi 3 pada hari ini. Tadi saya sempat mengikuti ya Shena bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Patrialis Akbar yang menyebutkan bahwa berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum ataupun pilkada, yaitu pasal 22E ayat 1 dan pasal 18 ayat 3, ini ia memberikan kesimpulan dari hasil analisis Patrialis ini sendiri, yaitu kesimpulan pertama yang diambil bahwa pemilu ini hanya sekali dalam 5 tahun, bukan 2 kali sebagaimana yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang baru diputuskan beberapa waktu kemarin. Kemudian yang kedua, yang dipilih dalam pemilu setiap 5 tahun sekali ini adalah anggota DPR, anggota DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan juga anggota DPRD. Namun jika kita lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang baru diputuskan kemarin, ini tidak sesuai dengan undang-undang ataupun pasal yang telah ada di Indonesia, yang mana MK ini memisahkan pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, atau bisa dibilang memisahkan antara pemilihan nasional dan juga pemilihan daerah begitu. Selain itu juga ini Shena tadi dijelaskan oleh Patrialis Akbar berdasarkan pasal 24C Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang ranah pekerjaan dari Mahkamah Konstitusi. Pasal ini menyatakan bahwa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ini adalah hanya sebatas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1445, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan kemarin, ini salah satu pertimbangan hukum hingga akhirnya putusan MK ini diputuskan adalah salah satunya berkaitan dengan masalah teknis yang sebenarnya menurut mantan Menkumham ini tidak sesuai ataupun tidak masuk dalam ranah pekerjaan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi tadi bisa kita bilang walaupun tidak secara langsung disampaikan, tapi bisa kita sampaikan bahwa Patrialis ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melanggar undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak sesuai dengan undang-undang ataupun tidak sah seperti itu. Namun karena memang forum ini masih bergulir dari forum yang diadakan oleh
Komisi 3 maupun forum yang diadakan oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini masih bergulir. Jadi kita masih akan menantikan ya, Shena, apa hasil dari diskusi pada hari ini, Shena. Baik, laporan lengkap dari jurnalis TV One adalah Saleh. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pemerintah segera menjalankan program cek kesehatan gratis di lingkungan sekolah. Pelaksanaan program ini dibahas dalam rapat tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Menteri Sosial, dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Program cek kesehatan gratis di lingkungan sekolah akan berjalan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2025. Pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Program ini sasarannya 52 juta anak dan diharapkan dengan program ini bisa mendapatkan data kondisi kesehatan anak untuk memperlancar aktivitas pendidikan. Kira-kira nanti jadwal kalau dari sisi jadwal pelaksanaannya adalah akan dimulai dengan sekolah rakyat di awal Juli dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan di sekolah di bawah Kemendikdasmen dan madrasah, ya, sekolah-sekolah di bawah Kemenak, itu di bulan Agustus. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan skema baru penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Skema baru disiapkan untuk petani tebu dengan pemberian fasilitas KUR hingga 500 juta rupiah untuk individu atau kelompok dan didukung pabrik gula termasuk BUMN. Bagi sektor perumahan, pemerintah memberikan kenaikan plafon hingga 5 miliar rupiah serta subsidi bunga tetap 5% bagi UMKM kontraktor. Ya. Plafon terbesar 13 triliun rupiah juga disiapkan pemerintah untuk renovasi rumah atau usaha, serta tambahan plafon 117 triliun rupiah untuk perumahan. Yang belum lebih dari 100 negara. Pemerintah juga menyiapkan KUR bagi pekerja migran tanpa jaminan hingga 100 juta rupiah untuk keperluan pelatihan dan keberangkatan. Dan Vietnam. Cina pun masih berlaku sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyerahkan beasiswa kepada ratusan mahasiswa asli Papua di Merauke, Papua Selatan. Beasiswa mencakup pembebasan uang kuliah tunggal, bantuan biaya hidup, dan pembinaan akademik berkelanjutan untuk mendorong kelulusan tepat waktu. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyerahkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar kepada ratusan mahasiswa asli Papua di Merauke, Papua Selatan. Mendikti Saintek bahkan berkunjung ke rumah mahasiswa penerima KIP untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran. Nantinya, beasiswa ini mencakup pembebasan uang kuliah tunggal, bantuan biaya hidup, dan pembinaan akademik berkelanjutan untuk mendorong kelulusan tepat waktu. Brian Yuliarto berharap anak asli Papua dapat terinspirasi dan memiliki keinginan untuk berkuliah. Ya, jadi kita ingin melihat adik-adik mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIPKA seperti apa supaya menginspirasi adik-adik mahasiswa yang lain bahwa tidak ada halangan, semua masyarakat Indonesia bisa pergi ke kuliah, apalagi kuliah di kampus yang ada di sekitarnya. Oke. Ini ada KIP dari pemerintah pusat. Sementara Feby, mahasiswa yang mendapatkan bantuan, menyambut positif kesempatan yang diberikan. Kesan-kesan saya buat teman-teman, adik-adik, tetap terus belajar, tetap semangat supaya menjadi orang. Ya, terima kasih. Gimana rasanya diterima di Musamus, didatangi Pak Rektor,
Rasanya Pak Menteri, bahagia. Pak Gubernur. Rasanya luar biasa, sangat bahagia. Baru pertama kali saya rasakan kayak begini. Selain memberikan bantuan, Mendikti Saintek juga melakukan kunjungan ke Universitas Musamus untuk mengisi kuliah umum sekaligus memeriksa fasilitas penunjang pendidikan. Dari Merauke, Papua Selatan, Zinedi Duhan, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB meninjau pelayanan publik di berbagai lembaga publik di Kota Surabaya, Jawa Timur. Didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Menpan RB Rini Widiantini memantau langsung kondisi birokrasi pelayanan publik yang ada di Puskesmas Tambak Rejo. Inspeksi ini untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Menteri Rini menilai bahwa pelayanan publik di Puskesmas Tambak Rejo menunjukkan adanya sinergi antara instansi pemerintah daerah, pusat, dan keterlibatan aktif dari masyarakat. Menurutnya, pelayanan di Puskesmas Tambak Rejo telah berjalan baik dan sesuai dengan arah reformasi birokrasi tematik, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan serta penanganan stunting. Presiden Prabowo Subianto instruksikan penyelamatan penumpang dan ABK KMP Tunu Pratama. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, di sela-sela kunjungannya ke Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada seluruh jajaran terkait untuk mengutamakan penyelamatan para korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama di Selat Bali. Saat sedang melakukan ibadah di Tanah Suci, Presiden Prabowo, menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menerima laporan dari tanah air mengenai insiden tenggelamnya kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Mendengar hal itu, Presiden langsung memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Basarnas dan pihak terkait untuk mengutamakan penyelamatan para korban dan kru kapal secepat mungkin. Sebelumnya, pada 2 Juli lalu, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali karena cuaca buruk. Di hari kedua pencarian korban kapal KMP Tunu Jaya Pratama yang tenggelam di perairan Selat Bali, tim SAR Pos Jembrana melakukan penyisiran dengan memfokuskan ke arah selatan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Dengan 2 unit perahu rigid inflatable boat dan 9 personil dari Pos SAR Jembrana serta 5 personil Pos SAR Buleleng, pencarian difokuskan ke arah selatan dan timur dari Pelabuhan Gilimanuk. Arus laut Selat Bali yang bergerak ke arah selatan membuat para korban banyak ditemukan terdampar di areal pantai Pebuahan yang berada di selatan Pelabuhan Gilimanuk. Pencarian di arah selatan dilakukan mulai dari Melaya hingga Pembuahan dengan radius 20 mil laut. Pencarian juga dilakukan di darat dengan menyisir pantai di sepanjang Pelabuhan Gilimanuk hingga pantai Pebuahan. Hingga saat ini posisi bangkai kapal belum ditemukan dan diperkirakan tenggelam di dasar laut. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan jajaran kementerian dan stakeholder terkait untuk mempercepat proses pencarian dan pertolongan korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Pertama-tama saya ingin menyampaikan prihatin
dan juga atas kejadian kecelakaan ini. Dan kami juga ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal. Semoga arwah para korban almarhum maupun almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga kepada para korban yang selamat dan yang cedera dapat diberikan kesembuhan dengan segera. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan harapannya kita akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencarian. Namun saya juga menitipkan supaya kita juga harus memperhatikan keselamatan kita juga, melihat arus atau cuaca yang mungkin kurang bersahabat. Lalu pemirsa, bagaimana perkembangan pencarian korban? Kita menuju ke Selat Bali, ada Farah Manila di sana. Farah, bagaimana perkembangan pencarian korban hari ini? Iya, upaya pencarian ini masih terus dilakukan pemirsa, bahkan sejak tadi pagi sejumlah tim SRU ini telah dikerahkan dan juga alut juga telah dilibatkan untuk melakukan berbagai pencarian di wilayah Selat Bali. Utamanya ini memang menyisir area perairan Pebauhan Jembrana dan juga Pantai Cekik, yang mana dua lokasi ini adalah lokasi yang paling banyak ditemukan korban pada saat evakuasi hari kedua maupun hari pertama. Dan pemirsa, selain di dua area itu juga kapal-kapal penyelamat atau alut ini dikerahkan untuk menyisir ke arah selatan, termasuk di tempat saya mengabarkan saat ini. Pemirsa, saya berada di kapal negara 249 Permadi yang saat ini sedang berjalan atau melaju ke arah selatan sembari menyisir perairan Selat Bali. Kalau di belakang saya ini memang lokasinya adalah Banyuwangi pemirsa, sehingga bisa dikatakan bahwa saat ini saya berada di titik yang tidak terlalu jauh dari dataran Banyuwangi, dan pencarian juga sampai saat ini masih berlangsung. Dan berdasarkan keterangan dari para personel yang ada di kapal negara ini pemirsa, memang masih belum ada informasi yang disampaikan berkaitan dengan koordinasi pencarian korban sampai hari ini, bahkan sampai saat ini. Kapal negara Permadi yang berukuran 40 meter ini pemirsa harus melawan derasnya arus dan juga ombak yang ada di perairan Selat Bali. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman personil untuk mengemudikan atau menahkodai kapal dengan derasnya arus yang terjadi saat ini. Dan selain itu pemirsa, berkaitan dengan cuaca, ini juga tadi pagi sempat mengalami hujan ringan dan juga mendung, kemudian sempat cerah kembali, dan saat ini terlihat posisi saya mengabarkan ini juga rupanya cukup mendung. Artinya perubahan cuaca yang cukup dinamis ini juga berpengaruh terhadap titik-titik area-area pencarian yang sedang dilakukan oleh seluruh tim SRU atau tim dari Search and Rescue Unit. Selain itu pemirsa, posko gabungan ini juga masih didirikan di ASDP cabang Ketapang, serta ada juga posko informasi keluarga korban yang sampai saat ini informasi yang kami dapatkan juga ini masih dipenuhi oleh keluarga korban yang masih menantikan informasi kehadiran dari korban yang menjadi penumpang dari kapal atau KMP Tunu Pratama Jaya. Sekedar informasi, memang jumlah penumpang berdasarkan data manifest ini ada sebanyak 53 penumpang dengan 12 ABK atau kru kapal, sementara yang sudah diselamatkan berdasarkan data terbaru pada malam kemarin, karena hari ini masih belum ada press conference dan informasi terbaru, yaitu ada sebanyak 29 korban yang berhasil diselamatkan dan kembali kepada keluarga, serta ada 6 korban yang berhasil diselamatkan dalam kondisi meninggal dunia dan sudah diserahkan kepada keluarga. Demikian informasi dari wilayah Selat Bali, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, doa terbaik untuk pencarian korban. Farah Manila, hati-hati dalam bertugas. Terima kasih. Pemirsa, TNI AL gagalkan upaya penyelundupan 84 ton arang bakau. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.
Pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia meminta Polres Sukabumi menangguhkan penahanan terhadap 7 warga Cidahu yang dijadikan tersangka karena merusak rumah singgah yang dijadikan retret umat Kristiani. Upaya penahanan ini langsung disampaikan staf khusus Menteri HAM bidang transformasi digital dan komunikasi media di Pendopo Kabupaten Sukabumi saat acara silaturahmi lintas agama. Meski demikian, permasalahan ini tetap akan diselesaikan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Dalam silaturahmi tersebut, pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan inisiasi untuk mengumpulkan beberapa tokoh lintas agama untuk membahas kesalahpahaman yang terjadi di rumah milik Maria Veronica Nina. Selain itu, unsur forum komunikasi pimpinan daerah pun hadir untuk memberikan masukan terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Mengkhususkan istilah rumah atau tempat pembinaan rohani. TNI AL Lantamal 12 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 84 ton arang bakau ke luar negeri di perairan Sungai Kapuas, Kota Pontianak dan Kuburaya, Kalimantan Barat. 2 kapal motor KM Sumber Rezeki 168 dan KM Tunas Baru 01 yang kedapatan mengangkut 84 ton arang tanpa dilengkapi dokumen berhasil diamankan oleh tim F1QR Lantamal 12 bersama tim Satgas Operasi Intelijen Terpilih Mamba 25K saat melakukan patroli di wilayah perairan Sungai Kapuas, Kota Pontianak, dan Kuburaya. 84 ton arang bakau yang dikemas di dalam kardus dan karung tersebut diduga akan dikirim ke luar negeri dengan harga Rp200.000 per kilogramnya dengan nilai jual mencapai belasan miliar rupiah. Saat ini, Lantamal 12 masih menyelidiki modus pengiriman arang bakau ke luar negeri. Sementara barang bukti berupa 2 unit kapal motor bermuatan 84 ton arang bakau telah diamankan di Mako Satrol Lantamal 12 Pontianak. ...192 mahasiswa dari 36 negara menanam bibit pohon mangrove di Hutan Ekowisata Mangrove Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur. Mereka adalah mahasiswa asing yang tergabung dalam Summer School Universitas Airlangga. Penanaman pohon bakau ini adalah upaya preventif dan represif terhadap permasalahan kondisi pesisir timur Surabaya. Untuk sampai pada lokasi penanaman, para mahasiswa harus menempuh perjalanan 10 km dengan jarak tempuh selama 15 menit menggunakan perahu. Diharapkan upaya ini nantinya bisa menahan abrasi di pesisir. Bandara Hussein Sastranegara di Kota Bandung, Jawa Barat kembali membuka rute penerbangan domestik. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Bandara Hussein Sastranegara di Kota Bandung, Jawa Barat kembali membuka rute penerbangan domestik. Setelah sebelumnya penerbangan dari dan menuju Kota Bandung dialihkan ke Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Hussein Sastranegara kembali bergeliat. Penerbangan reguler di bandara ini kembali dibuka setelah maskapai Susi Air resmi melayani penerbangan reguler rute Bandung-Yogyakarta dan sebaliknya mulai Rabu 2 Juli 2025. Penerbangan dengan menggunakan pesawat baling-baling atau propeller ini akan dilakukan setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berharap dengan hidupnya kembali Bandara Hussein dapat menumbuhkan perekonomian di Kota Bandung.
Kemeninggal. Ya, betul. Iya, betul. Izin, Mbak. Izin, Mbak. Izin. Bu Susi, I love you. Susi, I love you, Bu Susi. Bu Susi. Ya. Bu Susi HL, Bu Susi. Pimpinan DPRD Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir Pali, Sumatera Selatan berkunjung ke kantor redaksi TV One, Jakarta. Dalam kunjungan, pimpinan DPRD Kabupaten Pali berdiskusi dengan tim redaksi TV One, membahas mengenai jembatan komunikasi antara pemerintah Kabupaten Pali kepada masyarakat melalui TV One. Selain itu, Wakil Ketua DPRD Pali, Firdaus Hasbullah, turut menyampaikan mengenai potensi Kabupaten Pali, yaitu di bidang gas bumi dan mineral bebatuan. Serta turut membahas mengenai fokus pembangunan di Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, termasuk kebijakan yang tengah disiapkan DPRD untuk mengangkat potensi yang ada di Kabupaten Pali. Dan alhamdulillah TV One sudah memberitakan mengenai baik itu peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Pali serta sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pali berupa kampung minyak yang pertama sekali ditemukan di Sumatera Selatan. Sehingga kami merasa bahwa TV One sudah menyampaikan ini ke publik maupun ke pemerintah pusat yang harus diketahui bahwa Pali adalah bagian dari Indonesia. Tentu perlu banyak support dari pemerintah pusat di mana Pali juga banyak menyumbang kepada negara atas kekayaan alam dan gas buminya di Kabupaten Pali. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.